warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Kok orang semangat sih? Coba kita ulangi ya pakai gerakan. Gerakannya udah pada tahu kan? Belum. Jadi gerakannya kayak gini. Apa kabar anak-anak? Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar. Baik, untuk ketua kelas dipersilakan untuk Mas Randy dipimpin doa. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Pak Randy. Baik, kita hari ini akan belajar tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Dari kalian ada yang tahu nggak apa itu norma? Aturannya. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian apa itu norma, pembelajaran ini kita ada 3 tujuan, yaitu yang pertama peserta didik dapat mengenal dan memahami jenis-jenis norma. Yang kedua, kita dapat memahami apa itu fungsi norma, dan yang terakhir mampu berperilaku sesuai norma dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, norma itu adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma akan mempengaruhi individu, kehidupan manusia, baik kehidupan sosial masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok secara luas. Jika tidak ada norma, maka kehidupan masyarakat bisa kacau. Maka dari itu, aturan dalam bentuk norma tetap dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau di kehidupan kita tidak ada norma, maka kehidupan kita akan kacau. Meskipun norma itu ada, kan masih ada tetap kekacauan ya. Nah, maka dibentuklah norma-norma ini agar kehidupan di masyarakat itu dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kekacauan. Nah, selanjutnya ini ada fungsi norma. Fungsi norma itu memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Norma memaksa individu maupun masyarakat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan fungsi tersebut, maka norma perlu disosialisasikan karena memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keterlibatan sosial di masyarakat. Oke, sebelum kita masuk ke jenis-jenis norma, kita ada satu video. Kalau ini adanya naik becak dulu ya. Bisa ya? Coba cek dulu. 1, 2, 3. Macam norma semua ada 4. Jangan lupa harus selalu diingat. Jangan lupa harus selalu diingat. Jangan norma kesusilaan dan juga norma hukum. Jangan lupa harus dihormati. Pasti kena sanksi.
tadi kan udah lihat tiganya ya. Jadi jenis-jenis norma itu ada apa? Yang pertama itu ada norma kesusilaan. Dan yang kedua norma agama, norma kesopanan dan norma hukum. Karena di sini ada 5, kita akan membahas 4 norma saja ya. Karena yang sosial itu nggak ada di pembahasan. Oke, next. Baik. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan itu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia yang bersifat umum atau universal yang akhirnya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contohnya itu seperti bersikap jujur, menghormati orang lain, dan sebagainya. Yang kedua ada norma agama. Norma agama ini berfungsi sebagai pedoman yang berasal dari ajaran agama. Berfungsi untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai religius. Contohnya itu seperti menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan tidak mencuri. Yang ketiga ada norma sosial. Aturan yang tidak tertulis yang diterima oleh masyarakat berfungsi sebagai mengatur bagaimana individu seharusnya berperilaku dan berinteraksi dalam konteks sosial. Contohnya itu seperti di dalam kerumunan, mengatur sesama tanpa pamrih. Dan yang terakhir ada norma kesopanan. Norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati seperti mengucapkan salam dan berpakaian yang sopan dan rapi. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum ini aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Norma hukum ini bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman seperti contohnya itu mematuhi peraturan lalu lintas. Jika kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kita akan dikenai sanksi berupa tilang ya. Yang kayak denda itu. Dan yang terakhir adalah contohnya membayar pajak. Oke, dari yang Bapak jelaskan dari semua tentang norma dari sini ada yang kalian ketahui nggak tentang apa itu jenis-jenis norma? Norma. Oke. Tadi normanya ada berapa ya? 4. Coba sebutin yang bisa, yang tahu. Norma keagamaan, norma kesusilaan, yang terakhir apa tadi yang ada di pembahasan? Sosial. Ada nggak ada norma sosial? Ya, nah itu ada 5 jenis norma-norma. Nah, dari norma-norma itu kita bisa melaksanakan norma-norma itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjalankannya ya. Baik, untuk kesimpulan itu norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur, membantu menghindari konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik. Baik, dari pembahasan ini ada yang kalian tanyakan terkait norma-norma yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Kalau tidak ada, baik, Bapak cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua untuk kedepannya juga. Amin. Oke, sebelum kita tutup, Bapak ada satu permainan nih tentang norma ya. Boleh. Nah, jadi ini tuh namanya kartu quartet ya. Kartu quartet ini hampir mirip kayak permainan Uno. Jadi kalau permainan Uno kan ketika satu pemain sudah menyelesaikan atau membuang semua kartu itu dia akan menangkan. Nah, kalau kartu quartet ini ketika salah satu pemain berhasil mengumpulkan macam 4 norma, nah itu baru dia akan menang. Baik, kalau gitu kita bentuk sebuah kelompok ya yang terdiri dari 4 orang. Boleh cowok cewek maju. Ya Mas Randy, silakan maju. Ya. Yang lain siapa? 5. Bis habis mas habis boleh lah. Yang bisa main Uno. Mau main kalau boleh. Gak apa-apa ya, cari. Apa?
Satu lagi siapa? Kila. Masing-masing orang itu mendapatkan 4 buah kartu normal. Nah, untuk cara permainannya itu kayak gini. Di situ kan ada topiknya macam-macam norma hukum, norma kesopanan, kesusilaan dan norma agama. Jadi ketika salah satu bilang topiknya tentang macam-macam norma, nah ketika pemain pertama itu menunjuk soal. Contohnya Mas Randy. Nah, dari main itu bilang subtopiknya apa? Nah, di situ kan ada 4 subtopik ya. Nah, dari 4 topik itu ada yang diwarnai merah. Nah, ketika Mbak Rima bilang dari 3 itu kan ada yang putih apa hitam ya? Hitam ya. Nah, Mbak Rima menyebutkan salah satu subtopik yang ada di dalam kertas itu ke Mas Randy. Ketika dari Mas Randy ada, nah kartunya dari Mas Randy itu dikasihkan ke Mbak Rima. Tapi ketika yang Mbak Rima sebutkan ke Mas Randy tidak ada salahnya. Nah, Mbak Rima itu mengambil kartu ini. Kan? Nah, jadi kalau semisal Mbak Rima sudah mengumpulkan 4 macam kartu normal, contoh norma hukum, keempat-empatnya itu baru bisa dikatakan Mbak Rima itu sebagai pemenangnya. Norma kesusilaan. Ya. Menjaga kebersihan lingkungan. Wajib membayar pajak, tidak mencuri, Satu aja. Satu aja. aku udah 4. Oh, kalau udah 4 berarti Mbak Rima yang menang ya? Aduh. Nah, ya kurang lebih permainan kayak gitu ya. Paling terlalu banyak kartunya jadi bingung. Baik, yang pertama untuk teman-teman yang tidak maju. Baik, kurang lebihnya yang saya pakai untuk belajar ini seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kembali. Silakan Mas Randy. Duduk yang rapi. Siap. Berdoa dimulai.